Malam-malam di Inggris, 3 aktivis hak asasi hewan nyelonong masuk ke Cambridge Primate Research Center, tempat simpanse lagi diuji coba pakai video-video kekerasan manusia. Pas aktivis lagi jepret-jepret foto, seorang ilmuwan nemuin mereka dan buru-buru mau manggil satpam. Sayangnya, si aktivis berhasil nyegat dia tepat waktu, terus nyekap dia. Si ilmuwan mohon-mohon sama mereka, soalnya simpanse-simpanse itu kena virus ganas namanya Rage, yang nularnya cepet banget. Tapi para aktivis ini pada nggak percaya, terus ngelepasin salah satu simpanse. Dan bener aja, si simpanse langsung nyerang dan gigit si cewek. Sementara simpanse lain pada ngamuk di kandang, si cewek mulai muntah darah ke lantai dan ke muka temennya. Ilmuwan bilang mereka harus bunuh dia, tapi udah telat. Si cewek berubah jadi zombie dan nyerang semua orang di ruangan itu. 28 hari kemudian, Jim bangun dari koma di rumah sakit. Dia keluar kamar, celingak-celinguk nyari orang, tapi nihil. Yang ada cuma kekacauan di mana-mana. Habis sambil minum dari mesin minuman, dia keluar gedung buat eksplorasi London. Ternyata sama aja, kotanya kosong melompong, cuman ada puing-puing di mana-mana. Pas nemu koran, dia baru tahu kalau warga Inggris udah pada ngungsi massal. Di papan pengumuman gede, ada ribuan pengumuman orang hilang. Jim masuk ke gereja, nemuin pesan-pesan aneh di dindingnya. Pas nyampe di ruang utama, dia kaget banget ngelihat isinya mayat-mayat busuk semua. Dia nyoba manggil-manggil, dan ada beberapa orang tiba-tiba gerak, natap dia dengan ekspresi datar. Tiba-tiba pastornya muncul, tapi ternyata udah jadi zombie dan mau nyerang Jim. Jim nyoba ngehantam dia pakai tas isinya minuman, tapi nggak mempan, jadi Jim langsung lari aja. Zombie-zombie lainnya juga pada keluar dari gereja, ikutan ngejar Jim. Jim lari sekenceng-kencengnya sampai pom bensin. Di sana ada 2 orang, yaitu Mark sama Selena, mulai ngelemparin bom molotov ke zombie-zombie itu, sampai bikin pom bensinnya meledak. Setelah itu, mereka bawa Jim ke markas mereka, toko permen terbengkalai di bawah tanah London. Pas Jim cerita dia koma gara-gara kecelakaan mobil, Selena ngasih tahu kalau ada virus ganas yang lolos dari pusat penelitian dan nyebar nggak terkendali, bikin orang jadi zombie dan ngancurin negara Inggris. Kebanyakan orang udah mati atau kena virus, tentara kewalahan, pemerintah juga udah bubar. Jim pengen ke rumah ortunya buat ngecek keadaan mereka, meskipun Selena udah ngingetin kalau kemungkinan besar mereka udah mati. Akhirnya Selena sama Mark setuju buat nemenin Jim, biar mereka tetap bareng-bareng. Paginya, 3 sekawan ini jalan pelan-pelan ngelewatin London yang udah sepi banget, tapi mereka bisa nyampe rumah ortunya Jim dengan selamat. Jim sedih banget pas tahu ortunya udah bunuh diri biar nggak jadi zombie. Jim sedih banget, Selena sama Mark nyoba nenangin dia. Mereka bilang, harusnya Jim bersyukur keluarganya meninggal dengan tenang. Soalnya mereka harus ngelihat keluarga mereka sendiri berubah jadi monster. Mereka nginep di rumah itu, tapi Jim gak bisa tidur. Terus nontonin video-video lama keluarganya. Tiba-tiba 2 zombie lompat masuk lewat jendela buat nyerang Jim. Jim ngelawan mati-matian sambil teriak-teriak, bikin Mark sama Selena langsung datang membantu. Mereka berdua ngalahin 2 makhluk itu dengan brutal. Abis itu, Selena ngecek Jim, mastiin dia gak kena gigit dan gak ada setetes pun darah zombie masuk ke mulutnya. Tapi sayangnya, ternyata si Mark yang justru kena, luka di lengannya penuh darah zombie. Tanpa ragu-ragu, Selena langsung bacok Mark sampai mati pakai goloknya. Terus bilang, mereka harus segera pergi, karena zombie bakal datang lagi. Setelah mandi, ganti baju, dan ngumpulin perbekalan yang mereka bisa temuin di rumah itu, Jim sama Selena cabut dari situ. Selena ngingetin Jim, kalau ada yang kena infeksi, harus langsung dibunuh, gak peduli saudara atau teman. Gak lama kemudian, mereka lihat lampu-lampu kedap-kedip dari apartemen deket situ, terus mereka pergi ngecek. Gedungnya udah hancur banget dan lobinya penuh gerobak, mereka panjat aja gerobaknya buat nyampe tangga. Tangganya banyak banget, pas berhenti istirahat, mereka dengar teriakan zombie yang udah masuk ke gedung. Zombie-zombinya juga lompat-lompatin gerobak buat naik tangga, jadi Jim sama Selena buru-buru naik ke atas. Habis naik beberapa lantai, mereka kaget ada cowok pakai baju pelindung menghalangi jalan, terus ngasih tahu nomor dan lokasi apartemennya. Si cowok ini malah berantem sama zombie-zombie, ngehadang pakai perisai sambil mukul-mukulin pakai tongkat. Jim sama Selena nyampe apartemennya, tapi cewek di dalamnya nggak mau bukain pintu sampai si cowok balik dengan selamat. Begitu semuanya udah masuk, Frank sama anaknya, yaitu Hannah, ngenalin diri, nyapa mereka dengan ramah. Ini adalah apartemen yang lampunya nyala-nyala tadi, dan Frank seneng banget sinyalnya akhirnya narik perhatian orang lain. Besoknya, Frank ngasih lihat semua panci di atap ke Jim, bilang udah lama nggak hujan. Perbekalan makin menipis tiap hari, kalau gini terus mereka nggak bakal bisa bertahan lama di apartemen ini.
Terus, Frank kasih denger siaran radio militer yang berulang-ulang, bilang kalau tentara nawarin perlindungan buat yang selamat di luar Manchester. Bahkan ngasih tahu kalau mereka udah punya jawaban buat virusnya. Frank pengen ke sana, tapi Selena curiga. Takutnya jebakan atau rekaman lama yang udah nggak berlaku lagi. Hannah kasih pidato yang bikin baper, akhirnya semua yakin buat nekat nyoba. Terus mereka naik taksinya Frank buat ke Manchester, bawa semua perbekalan yang mereka bisa. Pas ngelewatin London, mereka ngelihat semua kehancuran sama mayat-mayat berserakan di jalan. Pas nyoba lewat terowongan, jalannya diblokir mayat sama mobil ringsek, tapi Frank nekat nerobos aja. Mereka berhasil lewatin reruntuhannya, tapi ban mobilnya kempes. Pas keluar buat ganti ban, mereka dengar suara aneh, terus tiba-tiba ratusan tikus lari ke arah mereka. Mereka pada sadar kalau zombinya juga pasti ikutan datang. Gak ada waktu buat pakai alat-alat, jadi orang dewasanya ngangkat mobilnya sementara Hannah ganti ban. Mereka udah bisa lihat bayangan zombie-zombie mendekat, terus zombie-zombinya manjat-manjatin mobil ringsek. Tapi untungnya ban mobilnya berhasil diganti dan mereka berhasil kabur. Mereka nyetir selama beberapa jam, terus pas nyampe di pedesaan, mereka berhenti di warung burger buat ngambil bensin dari truk yang udah ditinggalin. Jim kepo, pengen masuk ke dalam dan nemuin keluarga yang udah mati. Tiba-tiba, ada zombie anak kecil nyerang Jim. Dia pun terpaksa bunuh biar bisa selamat. Habis itu, mereka lanjut jalan lagi ngelewatin pedesaan, masih cakep banget pemandangannya. Pas berhenti makan malam, mereka ngeliatin kuda-kuda lari-larian kayak nggak ada beban hidup. Selena bilang ini lebih baik dari yang dia bayangin, dan dia nyium pipinya Jim. Malamnya, mereka nginep di kastil tua yang udah hancur. Hannah sama Jim nggak bisa tidur, terus bangunin Selena, nanya gimana caranya bisa tidur nyenyak. Selena ngasih obatnya ke mereka. Paginya, Jim kebangun dan ngeliat dia sendirian. Jim langsung panik. Tiba-tiba Frank bangunin dia, ternyata semua itu cuma mimpi buruk. Besoknya, mereka lanjut jalan lagi, dan mereka bisa lihat Manchester kebakar dari kejauhan. Akhirnya mereka nemuin blokade yang ada di pesan itu, tapi cuman ada truk sama peralatan militer, gak ada orang sama sekali. Selena ngajak pergi aja, tapi Frank gak mau nyerah, dia tetap nyari-nyari di area itu. Saking keselnya, pas dengar suara burung gagak, dia nendang tembok biar burungnya pergi. Tapi ternyata burungnya lagi makan zombie. Pas gerak, darahnya jatuh ke mata Frank. Frank langsung tahu apa yang bakal terjadi. Dia bilang ke Hannah kalau dia sayang banget sama dia, terus nyuruh Hannah buat jauhin dia. Hannah masih nyoba deketin, tapi pas virusnya mulai bereaksi, Frank ngedorong anaknya sampai jatuh. Terus dia mundur sambil mulai berubah jadi zombie. Selena nyuruh Jim buat bunuh Frank, sementara dia megangin Hannah. Tapi Jim gak tega bunuh temennya, dan dia malah diam aja. Untungnya ada tentara datang dan langsung nembakin Frank sampai mati. Abis itu, tentara-tentara itu bawa Jim, Selena, sama Hannah ke mansion aman di hutan, tempat beberapa tentara yang selamat bikin markas baru, lengkap sama pertahanan anti-zombie. Pimpinannya, Mayor West, nyapa mereka ramah dan nawarin makanan sama mandi. Abis pada beres-beres, Hannah ditinggal tidur, terus Selena malah nangis-nangis depan Jim. Jim nyoba nenangin dia pakai ciuman, awalnya Selena balas juga, terus dia sadar dan langsung pergi. Terus Jim nyamperin Mayor West, nanya soal jawaban atas infeksi yang diomongin di pesan radio itu. Tapi ternyata mereka nggak punya obat ataupun vaksin. West malah bilang jawabannya adalah semua rencana keamanan ekstra yang udah dipasang di sekitar rumah dan stok makanan di dapur. West juga bilang dia bahkan nangkep satu tentara zombie yang dirantai di halaman buat diteliti. Jim ngerasa itu kejam banget, tapi West bilang dia pengen tahu apa yang bikin zombie mati kelaparan. Siapa tahu itu adalah jawaban yang mereka butuhin. Malamnya, kelompoknya Jim makan bareng sama tentara-tentara, tapi mereka agak gimana gitu lihat kelakuan tentara yang kasar banget. West ngehujat cowok yang masak gara-gara salah dikit, dia juga nganggap Hannah bisa gantiin tugas masak. Tiba-tiba alarm bunyi, semua tentara langsung keluar buat ngelindungin mansion dari serangan zombie. Pasukannya cepet banget ambil posisi, terus nembakin zombie sampai mati. Mereka juga pakai senjata canggih yang bikin ledakan gede, ngalahin musuh cuman dalam beberapa menit doang. Pas balik ke dalam, Mitchell nyoba macem-macem sama Selena, dan Jim langsung nolongin. Tapi Mitchell gampang banget ngalahin Jim, terus Sersan Farrell harus nonjok Mitchell biar berhenti. Wes kemudian datang dan nyuruh semua orang bersihin mayat-mayat zombie, abis itu dia ngobrol 4 mata sama Jim. Wes cerita kalau beberapa hari lalu dia nemuin tentara namanya Jones mau bunuh diri karena ngerasa nggak ada harapan. Buat ngasih harapan lagi, Wes janjiin pasukannya bakal bawa cewek-cewek buat berkembang biak setelah berhasil ngebunuh semua zombie. Dan itulah tujuan sebenarnya dia ngirim pesan radio itu.
Dengar itu Jim langsung kaget, buru-buru nyari Hannah sama Selena buat diajak kabur, tapi mereka malah dikeroyok sama para tentara. Farrell nyoba belain mereka, dia juga nggak setuju sama rencana gila Wes, tapi dia malah ikutan ditangkap. Jim sama Farrell dikurung bareng, terus Farrell bilang kalau infeksinya nggak mungkin nyebrang laut, jadi pasti dunia luar baik-baik aja, dan cuman Inggris yang diisolasi biar infeksinya nggak nyebar. Dengar itu Jim jadi punya sedikit harapan. Paginya, Mitchell sama Jones bawa tahanan ke hutan buat dieksekusi di dekat tumpukan mayat. Farrell ngomel-ngomel karena mereka begitu tega sama temannya sendiri, terus mereka pada ribut. Jones mau nembak aja biar cepet, tapi Mitchell mau nusuk-nusuk biar puas. Jones yang nggak sabaran, langsung nembak aja. Farrell tewas, tapi tangannya Mitchell kena tembak juga. Pas Mitchell lagi ngamuk-ngamuk ke Jones, Jim langsung menghilang. Begitu tentara-tentara itu sadar, mereka langsung nyariin Jim. Tapi ternyata dia pura-pura jadi mayat di tumpukan mayat-mayat. Jim akhirnya berhasil kabur dengan cara ngeloncatin tembok, ninggalin bajunya di situ. Tentara-tentara lihat, tapi mutusin buat biarin aja. Mereka mikir Jim gak bakal selamat dari zombie-zombie di luar sana. Pas Jim kabur ke hutan, dia keselip dan jatuh. Pas ngeliat ke atas, dia kaget banget lihat ada jet terbang lewat. Berarti teorinya Farrell itu bener, kalau dunia luar baik-baik aja. Di mansion, para tentara itu mau ngasih Selena sama Hannah gaun cantik-cantik, persiapan buat malam pertama gitu. Selena nyoba ngelawan, tapi percuma, jadi dia ganti taktik. Dia nyium salah satu tentara sambil ngegombal, minta waktu buat ganti baju dengan tenang. Tentara-tentara itu nurut aja, dan setelah mereka keluar, Selena ngasih Hannah obatnya dia, biar pengalamannya nggak terlalu traumatis. Tapi si tentara nggak sengaja nguping percakapan mereka, terus langsung masuk lagi ke kamar. Tapi belum sempet ngapa-ngapain, alarmnya bunyi lagi. Ternyata Jim yang nyalain alarmnya dengan sengaja di blokade itu. Gak lama kemudian, Wes sama satu tentara datang dan nyari-nyari di sekitar situ. Jim pelan-pelan ngendap-ngendap, terus nyerang si tentara sampai pingsan. Pas Wes sadar temennya hilang, dia celingukan dan nemuin mayatnya di dalam jeep. Karena ketakutan, dia pun langsung nembak-nembakin gak jelas. Terus dia coba kabur pakai jeepnya, tapi ternyata mobilnya udah dirusak. Pas banget saat itu ada zombie loncat ke atas mobil. Wes langsung nembak dia sebelum keluar dan bunuh zombie-zombie yang lain. Setelah selesai, dia langsung balik lari ke mansion. Sementara itu, Jim juga balik ke mansion. Pakai senjata yang dia colong dari jeep, dia ngelepasin zombie yang dirantai, terus si zombie langsung lompat ke jendela, nyerang tentara-tentara yang jagain cewek-cewek itu. Selena langsung bawa Hannah pergi, zombinya muntahin darah ke tentara dan ngejar Jones. Si tentara pertama akhirnya juga jadi zombie. Selena sama Hannah nyoba keluar dari rumah, tapi dihadang sama Mitchell. Tiba-tiba Jones lari lewat dikejar zombie, jadi Mitchell nyuruh tentara buat ngejar mereka, sementara dia ngurusin cewek-cewek. Jones berhasil ngumpet di dapur, pas zombie mau nangkep dia, temennya Mitchell datang buat nembak zombinya, tapi dia malah ditubrukin sama zombie baru, dan akhirnya ketularan juga. Jim seneng banget ngeliatin ini semua dari jendela, sementara Jones nangis di dalam lemari karena nggak bisa bantu. Setelah zombie-zombie pergi, Jones nyoba kabur, tapi ketemu Jim dan langsung dibunuh. Abis itu, Jim masuk ke pintu rahasia buat ngumpet dari zombie-zombie yang pada naik tangga. Di lantai atas, Hannah berhasil kabur dari Mitchell dan masuk ke ruang ganti. Dia nemu foto bokapnya di antara barang-barangnya. Pas dengar ada zombie datang, dia ngumpet di balik cermin. Zombinya bingung sama bayangannya sendiri dan akhirnya pergi. Sementara Jim lari-lari di mansion nyariin cewek-cewek itu. Dia masuk ke kamar, terus nemuin tentara lagi ngumpet karena pelurunya habis. Jim cuek aja sama permintaan tolongnya, langsung loncat keluar jendela, ngebiarin tentaranya dimakan zombie. Sambil lari di atap, Jim ngeliat kamar tempat Mitchell mau macem-macem sama Selena, terus dia masuk lewat jendela. Mitchell langsung nyekap Selena, tapi Jim tetap lompat ke dia, bikin Mitchell ngelepasin Selena, terus menghajar dia habis-habisan. Mitchell nggak sempat ngelawan, kepalanya langsung dibenturin ke tembok sama Jim, terus dibanting ke lantai sampai matanya hancur. Selena yang lihat kejadian itu langsung ambil goloknya, hampir aja ngebunuh Jim, karena dia ngira Jim juga zombie. Tapi untungnya dia ragu-ragu dikit, terus Jim bisa buktiin kalau dia baik-baik aja. Tapi tiba-tiba Hannah ngehantam Jim pakai vas bunga. Dia juga ngira Jim udah ketularan. Untungnya Jim baik-baik aja dan mereka bertiga langsung kabur dari gedung itu. Pas mau naik taksinya Frank, ternyata ada Wes di dalamnya. Dia mau balas dendam buat anak buahnya, terus nembak Jim. Hannah langsung mengemudikan taksi mundur nabrak gedung. Zombie yang tadi dirantai berhasil mecahin kaca belakang, terus nyeret Wes keluar. Hannah langsung tancap gas bawa Jim sama Selena,
sambil si zombie ngebunuh West. Gerbang mansionnya udah dikunci, tapi Hannah langsung nerobos aja. Ingatan Jim agak kabur dengan apa yang terjadi setelahnya, tapi dia inget Selena ngasih dia CPR di rumah sakit sambil nangis-nangis minta dia bertahan hidup. 28 hari kemudian, kita lihat trio ini udah tinggal di desa. Selena sibuk jahit kain banyak banget, terus pas dengar suara pesawat, mereka lari keluar sambil bawa kain-kain itu. Ternyata Selena bikin tulisan gede banget dari kain buat minta tolong. Pesawatnya ngeliat tulisan itu, terus puter balik buat nyelamatin mereka. Di tengah kota, makhluk kayak zombie yang dipanggil Rotters lagi pada ngamuk, ngebunuh dan makan orang di mana-mana. Semua orang pada lari nyari tempat ngumpet, tapi ada satu reporter yang masih ngeyel ngeliput. Akhirnya, si Rotter nangkep dan ngebunuh dia sama kameramennya. Jalanan jadi ancur-ancuran, Rotter-Rotter ini juga kayaknya lumayan pinter, bisa mecahin jendela buat nyamber orang yang lagi ngumpet. Ada cewek nyoba mati-matian buat ngehindarin bahaya sambil teleponan sama anaknya, tapi sayangnya ada Rotter yang ngejar dia, dan akhirnya dia dimakan juga. Kejadian ini semua bermula 4 jam yang lalu. Zoe, mahasiswa kedokteran, sama teman-temannya lagi di lab. Terus dosen mereka nanya teori tentang penyebab kematian mayat busuk yang ada di depan mereka. Zoe bilang itu influenza, tapi nggak tahu jenisnya apaan. Nggak lama kemudian, si dosen nyuruh Zoe ngambil sampel darah dari pasien yang antibodinya tinggi banget. Pasien itu bernama Max, pasien langganan yang terobsesi sama Zoe. Begitu Zoe mulai ngambil sampel, Max langsung mulai ngomong macem-macem yang bikin merinding, dan dia nggak mau nerima penolakan. Yang bikin Zoe jijik, dia bahkan bikin luka di lengannya dengan tulisan nama Zoe. Setelah Zoe ngambil sampel, Max pegang pahanya, bikin Zoe nggak nyaman banget. Untungnya, teman baiknya Zoe masuk dan langsung mengusir Max. Abis itu, Zoe ikut pesta mahasiswa kedokteran. Dia dengar mereka nyimpen Ciu di kamar mayat, terus dia kesana buat bantuin bawa Ciu ke pesta. Pas masuk, nggak ada orang sama sekali, terus Zoe jalan hati-hati dan tiba-tiba ada mayat yang gerak. Tapi ternyata itu cuma temennya yang lagi iseng. Si cowok ngambil Ciu pertama dan langsung pergi, sementara Zoe ngambil yang kedua. Tapi tiba-tiba Max muncul lagi, bikin merinding. Zoe nyoba marah-marah, tapi nggak dipeduliin. Max malah ngomong kalau mereka punya ikatan batin. Zoe yang ketakutan langsung teriak minta tolong, tapi Max malah nonjok dia sampai jatuh. Terus dia nindih Zoe dan mulai buka-bukain baju Zoe. Pas Max lagi asik jilat-jilat mukanya Zoe, mayat dari kelas tiba-tiba bangun dan gigit Max. Zoe langsung lari balik ke pesta, ngasih tahu semua orang soal monster itu. Orang-orang pada nggak percaya sama dia, tapi mereka langsung pada kicep pas si profesor ternyata udah ketularan juga. Dia langsung gigit salah satu murid, pas Rotter dari kamar mayat juga ikutan muncul dan langsung nyerang. Orang-orang pada teriak histeris dan lari tunggang langgang pas lihat para makhluk itu makan, atau bahkan muntahin cairan menjijikkan ke muka orang-orang. Zoe manjat lewat jendela, nyoba nyelamatin sahabatnya, tapi si profesor keburu nyampe dan langsung gigit lehernya. Rotter-rotter lain ikutan nyerbu, Zoe cuma bisa ngeliatin sahabatnya dimakan dan berubah jadi zombie sebelum akhirnya kabur. 5 tahun berlalu, sekarang dunia udah berubah banget. Wabah rotter udah jadi pandemi global dan yang selamat cuma segelintir orang, mereka pada ngungsi di camp-camp khusus. Zoe untungnya selamat, dia ada di salah satu camp itu, terus ditugasin ke High Rock Bunker, markas militer intelijen dan pengintaian di pegunungan. Markasnya dikelilingin pagar tinggi, dan para tentara pada nembakin rotter kalau deket-deket. Misi Zoe itu ngumpulin informasi tentang rotter buat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit alias CDC, meskipun udah setahun mereka nggak ada kabar. Letnan Miguel ngerasa penelitian Zoe itu cuman buang-buang waktu, tapi Zoe tetap optimis dan nggak pernah berhenti nyari solusi bareng asistennya, yaitu Alice. Berkat ilmu kedokterannya, Zoe diangkat jadi dokter di markas itu. Suatu pagi, Zoe ngecek anak kecil bernama Lily yang masih sakit meskipun udah dikasih obat. Abis diperiksa dengan seksama, Zoe langsung nemuin Miguel dan Dewan buat ngasih tahu kalau Lily kena pneumonia bakteri. Zoe pengen pergi ke lab medis lamanya di universitas buat ngambil perbekalan biar nyawa Lily bisa diselamatin. Awalnya Miguel nolak, katanya terlalu berisiko pergi jauh-jauh, cuma buat satu orang. Zoe marah, dia bilang kalau infeksinya bisa nyebar ke bunker dan ngebunuh semua orang yang tersisa. Miguel yang gak punya pilihan lain, akhirnya dia pun setuju. Abis rapat, Zoe dikunjungin sama Baka, adiknya Miguel, yang juga pacarnya Zoe. Mereka mulai mesra-mesraan, tapi pas mau lanjut, Zoe yang trauma sama serangan Max, dia pun ngehentiin perbuatan mereka tanpa ngasih penjelasan. Besoknya, Zoe berangkat sama 2 tim yang dipimpin Baka. Di luar markas, ada beberapa rotter mati,
Tapi selama perjalanan hampir nggak ada tanda-tanda kehidupan lain. Di tengah jalan, salah satu mobilnya mogok. Mereka pun terpaksa berhenti buat benerin. Hutannya lumayan lebat, jadi mereka bakal kesulitan ngeliat kalau ada rotor datang, sehingga mereka harus buru-buru. Tapi sayangnya, sampai udah malam, mobilnya pun belum juga kelar. Tiba-tiba mereka dengar suara geraman sama gemerisik dari hutan, bikin mereka tegang banget. Untungnya, mobilnya udah kelar dibenerin, dan semua orang langsung masuk ke dalam mobil. Pas digas mobilnya nggak mau nyala, terus ada rotor nongol di jendela. Tapi untungnya mobilnya akhirnya nyala juga, dan tim ini berhasil kabur dengan selamat. Beberapa jam kemudian, mereka nyampe di universitas. Bakal langsung bagi-bagi timnya jadi beberapa kelompok. Setengah tim jaga-jaga di pintu masuk, setengahnya lagi ngawal Zoe di dalam gedung. Mereka ngelihat banyak darah dan barang-barang ancur di mana-mana, tapi untungnya apoteknya masih terkunci aman. Zoe tahu passwordnya dan langsung dibuka, timnya langsung ambilin banyak banget obat buat di markas. Pas mau keluar, Zoe nemuin lab lamanya dan berhenti sebentar, sementara yang lain lanjut duluan. Dia ngambil foto-foto lama dan beberapa barang yang bisa bantuin penelitiannya. Tiba-tiba pintu belakang kebuka dan muncul rotor dari baliknya. Zoe langsung nembak buat nakut-nakutin, dia langsung lari balik ke lorong dan nutup pintu di belakangnya. Biar aman, Zoe nembak beberapa kali lagi dan lanjut lari, tapi tali rambutnya jatuh. Dan ternyata rotor dari lab tadi adalah Max. Dia nemuin tali rambut Zoe dan langsung kenal sama baunya. Suara tembakan Zoe bikin rotor lain di gedung itu pada keluar juga, sampai ada yang jatuh dari tangga saking brutalnya. Timnya Baka juga dengar suara ribut dan nyoba nyariin Zoe, dan untungnya ketemu duluan sama Zoe. Mereka siap-siap mau cabut, tapi rotor keburu nyampe dan langsung gigit Frank. Yang lain nyoba nembakin si rotor, tapi justru makin banyak yang datang dan nyerang Frank. Frank pun kemudian nyuruh timnya pergi tanpa dia. Sementara yang lain lari keluar gedung, Frank pakai sisa tenaganya buat nembak dan nusuk sebanyak mungkin rotor. Paginya, timnya nyampe juga di bunker, tapi mereka nggak nyadar kalau Max ternyata nyusup di bawah mobil. Pas Miguel sama penjaga lagi sibuk sama laporan Baka, Max langsung pergi tanpa ketahuan. Miguel ngomel-ngomel karena kehilangan satu tentara, terus pacarnya Frank malah nyalahin Zoe, nuduh dia penyebab pacarnya mati. Di antara pepohonan, Max ngumpet dan ngeliatin anak-anak main bola di luar pagar. Gak lama kemudian, seorang penjaga nyuruh anak-anak masuk, tapi satu anak ketinggalan karena bolanya menggelinding jauh. Pas si anak mau ngambil bolanya, penjaga nemuin dia dan nyuruh masuk ke dalam, janji bakal ngambilin bolanya. Lihat kesempatan, Max langsung loncat nyerang si penjaga dan ngebunuh dia dalam hitungan detik. Terus dia lari ke bunker, berhasil nyelip masuk tanpa ketahuan sebelum pintunya dikunci. Di dalam, tentaranya banyak banget, jadi Max ngumpet di ventilasi udara, terus pakai bau tali rambut buat ngelacak keberadaan Zoe. Sementara itu, Zoe buru-buru ngasih obat ke Lily. Pas balik ke kamarnya, Max akhirnya ngeliat dia. Dia nguntit Zoe, tapi langsung kicep pas lihat Baka nyamperin Zoe duluan. Mereka ngobrol dan ciuman, bikin Max panas hati banget karena cemburu. Di saat yang sama, di ruang pemeliharaan, bokapnya Lily dengar suara dari ventilasi, dikiranya tikus. Dia nyoba manjat ke ventilasi, tapi dia justru ketemu dengan Max yang langsung nyerang dia. Gak lama kemudian Wendy, nyokapnya Lily, nyariin suaminya, terus ngeliat ada darah di tutup ventilasi. Pas dibuka, mayat suaminya jatuh keluar. Dia langsung teriak ketakutan dan langsung kabur. Tapi sayangnya, Max berhasil ngejar dia, dan langsung banting-banting tubuhnya sebelum akhirnya bawa dia pergi. Sementara itu, Zoe sedang lihat keadaan Lily yang kini udah baikan. Dan semua kegiatan Zoe itu sedang dipantau sama Max dari dalam ventilasi. Pas Zoe keluar kamar, Max nongol dan ngalangin jalannya. Zoe langsung lari dan berhasil nyalain alarm penyusup sebelum Max mepet dia di pintu yang kekunci. Max nunjukin nama Zoe di lengannya, bikin Zoe akhirnya sadar siapa dia. Terus, Max dorong Zoe ke pintu, tapi nggak digigit, cuman mainin perkakasnya doang. Untungnya ada tentara yang datang dan nembakin Max sampai roboh. Zoe tiba-tiba pasang badan, minta tentara jangan bunuh Max, soalnya Max masih hidup dan punya pikiran, jadi dia bisa jadi petunjuk buat penelitiannya. Baka langsung lempar jaring ke Max, terus dibantuin sama timnya buat merantai Max di lab. Pas Miguel tahu, dia langsung marah-marah, tapi Zoe buktiin ini terobosan penting dengan nyodorin lengannya ke Max, dan Max ternyata nggak ngegigit. Zoe yakin ada sesuatu di otak Max yang masih berfungsi dan bisa bantu dia bikin vaksin. Miguel masih nggak percaya sama omongan Zoe, tapi pacarnya Frank kebetulan nguping. Terus dia minta Miguel biarin aja rotornya, biar kematian Frank nggak sia-sia. Akhirnya Miguel ngalah, ngizinin Zoe simpen Max,
tapi ngasih perintah ke tentara buat nembak kalau ada tanda-tanda bahaya sedikit apapun. Beberapa waktu kemudian, Alice sama Zoe lagi ngeliatin scan data vitalnya Max. Terus nemuin kalau beberapa bagian tubuhnya udah mati, tapi jantung, mata, sama otaknya masih berfungsi kayak manusia. Buat ngerti kenapa mereka butuh sampel darahnya Max. Alice jagain sambil nodongin pistol, Zoe deketin Max, pura-pura ngegodain sambil ngambil sampel darahnya. Si Max sampai jilat-jilat mukanya Zoe, sambil manggil-manggil namanya. Siangnya, Baka nyamperin Zoe, bikin Max marah. Zoe jelasin kalau darahnya Max itu tinggi banget hormonnya, yang mungkin bisa ngestop virusnya. Tapi dia nggak tahu hormon dari kelenjar mana, jadi dia butuh sampel virus dari rotor yang masih hidup, buat bandingin perbedaannya. Baka nggak gitu suka sama idenya, tapi Zoe berhasil ngeyakinin dia kalau nggak ada pilihan lain. Mereka nunggu sampai cukup gelap buat ambil sampel, tanpa bilang-bilang ke Miguel. Baka bawa tim ke gerbang utama, terus hati-hati ngebiarin satu rotor masuk, langsung ditangkap dan ditahan. Zoe cepet-cepet ngambil sampel darah, terus Baka nembak kepalanya si rotor. Mereka ngebiarin satu rotor lagi masuk, tapi tahu-tahu makin banyak rotor ngumpul di gerbang. Akhirnya tentara-tentara udah nggak kuat nahan lagi, rotor-rotor langsung menyerbu masuk, lompat-lompatan ke orang-orang buat makan dan bunuh tanpa ampun. Tentara lainnya nembakin dan ngebunuh beberapa rotor sebelum kabur ke mobil mereka. Alice lagi di belakang kemudi, tapi sebelum bisa tancap gas, ada rotor yang gigit lengannya. Rombongan rotor ngeliat mobil pergi dan langsung mengejar mereka. Di bunker, Miguel lagi nyariin Zoe, terus ngeliat Max dan nama Zoe yang ada di lengannya. Miguel jadi ngira kalau Max itu selingkuhannya Zoe, dan Zoe cuman manfaatin Max buat kepentingan pribadi. Pas itu juga, alarmnya bunyi, Miguel langsung lari ke pintu bunker. Dia sama tentara lain nembakin rotor-rotor biar nggak masuk, dan akhirnya berhasil nutup gerbang sebelum mereka ikutan masuk. Miguel langsung marah-marah ke semua orang, terus dia ngeliat bekas gigitan di lengan Alice. Miguel langsung ambil pistolnya, tapi Zoe buru-buru bilang infeksinya belum nyebar dan butuh waktu. Karena gigitannya bukan di kepala, jadi vaksinnya bisa nyembuhin Alice. Tapi Miguel nggak percaya vaksinnya bakal berhasil, jadi dia langsung nembak kepalanya Alice. Zoe marah, tapi Miguel nodongin pistol ke dia juga. Untungnya Baka nenangin dia. Sebelum pergi, Miguel ngasih Zoe waktu 12 jam buat nyelesain eksperimennya, abis itu dia bakal bunuh Max juga. Baka nyusul Miguel ke kantornya, nanyain soal sikapnya. Miguel cerita soal nama di lengannya Max, terus nuduh Zoe selingkuh. Dia mikir Zoe punya motif tersembunyi. Baka yang bingung kemudian pergi nyamperin Zoe buat minta penjelasan. Zoe akhirnya cerita apa yang Max lakuin ke dia, sama gimana dia harus hidup dengan trauma itu. Dia sakit hati banget pas Baka nggak percaya sama dia, jadi dia langsung pergi. Di lab, Zoe lanjutin penelitiannya, sementara 2 tentara bawain dia minum. Salah satu tentara terlalu deket sama Max, terus ngehina dia, bikin Max ngamuk, cekik lehernya, dan kepalanya dibenturin ke dinding. Tentara satunya langsung misahin mereka, tapi Max malah nyolong kunci rantai pas mereka lengah. Pas tentara-tentara itu pergi, Max terus-terusan manggil nama Zoe, bilang Zoe itu miliknya. Tapi Zoe cuek aja, lanjut ngerjain penelitiannya. Beberapa jam dan banyak tes kemudian, Zoe berhasil mastiin kalau darahnya Max bisa nahan virus dan bisa dipakai jadi vaksin. Bahkan yang udah terinfeksi juga bisa ngelawan virus sebelum nyampe ke otak. Tapi tiba-tiba Max berhasil bebas dari rantai pakai kunci yang dicolong tadi, terus mulai mencekik Zoe. Zoe langsung ambil botol bahan kimia, terus dilemparin ke mukanya Max dan langsung kabur. Zoe langsung nemuin tentara-tentara, nyuruh mereka ke lab, tapi ternyata Max udah lari. Timnya langsung nyalain alarm lagi, nyuruh warga diam di tempat. Lily jadi ketakutan dan nyari orang dewasa, tapi dia malah nemuin Wendy yang udah jadi rotor. Terjadi aksi kejar-kejaran, terus Lily nabrak tentara yang langsung diserbu sama Wendy dan digigit. Lily kejebak di pojokan, tapi sebelum Wendy bisa ngebunuh dia, Max muncul dan ngebunuh Wendy duluan. Di tempat pengungsian, Miguel ngasih tahu warga sipil kalau semuanya udah aman biar pada tenang. Terus dia nyuruh timnya Baka buat bunuh Max, meskipun vaksinnya belum jadi. Sementara itu, Zoe lagi nyari Lily dan ngikutin jejak mayat, sambil ngambil pistol dari tentara yang udah tewas. Akhirnya, dia nemuin Max yang nyulik Lily, terus minta Zoe buat ditukar sama si anak kecil. Zoe ngancem mau bunuh diri, Max marah dan hampir aja ngebunuh Lily. Tapi Zoe nurunin pistolnya, dan Max ngelepasin Lily. Lily ngumpet di bawah mobil, Max nangkep Zoe sambil jambak rambutnya, terus buka gerbang biar rotor-rotor masuk. Beberapa rotor nyoba ngegigit Zoe, tapi Max ngelindungin dia.
Tiba-tiba para tentara datang dan nembakin rotor-rotor itu sampai pada mati. Miguel langsung nembak Max dan Max ngelepasin Zoe. Tapi ada rotor yang nemuin Lily, terus dia lari keluar bunker, sementara Zoe ngikutin. Max juga ngikutin mereka, sementara para tentara terus nembakin rotor-rotor, tapi sayangnya jumlah mereka terlalu banyak. Rotor-rotor ngerubungin penjaga di pintu dan ngebunuhnya, mereka pun langsung masuk ke bunker dan mulai bantai orang-orang sipil. Satu persatu orang pada mati, sementara 2 penjaga di sana mati-matian ngebunuhin rotor sebanyak mungkin. Tapi nggak lama kemudian, mereka kewalahan, salah satu tentara kena gigit di leher, jadi partnernya terpaksa nembak dia di kepala sebelum berubah jadi zombie. Di gerbang utama, Baka juga kena gigit di lengannya, terus dia nembak rotor terakhir. Miguel langsung nutup gerbang, Baka coba cegah dia karena Zoe masih di luar, tapi Miguel malah ngancam bakal nembak. Tiba-tiba 2 rotor muncul dari persembunyian dan nyerbu Miguel. Rotor ketiga nyerang Baka, yang nyoba ngelawan dan nembak dia sebelum ngebunuh 2 rotor lainnya. Rotor-rotornya akhirnya mati, tapi Miguel udah keburu tewas. Pas Baka buka pintu lagi, rotor lain muncul dan gigit dia lagi sebelum akhirnya ditembak. Sementara itu, Zoe nemuin Lily, terus mereka ngumpet di rumah kaca. Max ngeliat mereka dari jendela, langsung lari masuk ngikutin bau Zoe. Dia nemu jaket Zoe di meja, tapi ternyata itu jebakan. Zoe keluar dari tumpukan tanah, terus nyerang dia pakai pisau kebun, robek perutnya Max dan penggal kepalanya. Abis itu, Zoe sama Lily balik ke dalam, nemuin Baka yang udah siap-siap mau bunuh diri. Zoe bujuk dia buat nunggu dulu, soalnya infeksinya belum nyebar, dia masih punya waktu buat nyelesain vaksinnya. Beberapa saat kemudian, di lab, Zoe nyuntikin vaksin percobaan pertamanya ke Baka. Dan ternyata vaksinnya berhasil. Sekarang Zoe bisa pakai antibodinya Baka buat bikin lebih banyak vaksin. Zoe kemudian ngirim pesan lewat radio, ngundang orang-orang datang ke bunker buat ngambil vaksin. Para survivor kini udah mulai bangkit lagi dan punya harapan lebih besar buat masa depan. Cerita dimulai di pabrik di Prancis. Ada beberapa buruh pada ngamuk di kantor bosnya, nuntut keadilan. Mereka mau si bos tanggung jawab atas kecelakaan yang bikin banyak pekerja luka-luka. Tapi si bos belagu itu malah ngeles, nggak mau disalahin, dan ogah ngasih ganti rugi. Para buruh pun ngamuk, ngerusakin kantor bosnya. Mereka amukin kantornya sampai berantakan abis, terus ngeroyok si bos. Polisi langsung datang, tapi tetap aja nggak bisa nenangin massa yang udah pada emosi jiwa. Salah satu buruh yaitu Mikal, saking marahnya ampe naik ke atas badan polisi, terus mencekik mereka. Ternyata pacarnya yaitu Karin juga jadi korban kecelakaan itu, jadi dia pengen balas dendam. Tapi dia langsung diringkus sama polisi lain, diborgol, terus ditangkap. Beberapa bulan kemudian, Mikal terlihat nongkrong santai di rumah. Dia baru keluar dari penjara, tapi nggak boleh keluar kota. Ada alat pelacak di kakinya buat mantau gerak-geriknya. Mikal juga udah cerai sama istrinya, yaitu Alice, dan sekarang tinggal sama Karin. Karin masih terkapar di kasur gara-gara cedera dari kecelakaan itu. Kita kemudian diperlihatkan sama Selma, anak Mikal dan Alice. Dulu dia sangat periang, tapi hidupnya jungkir balik gara-gara perceraian orang tuanya. Dia jadi jauh sama teman-temannya, terus dingin banget sama orang lain. Suatu hari pas lagi les berkuda, Selma ngeliat teman-temannya lagi nonton video penangkapan bokapnya. Mereka malah ketawa-ketawa dan ngeledekin kejadian itu. Selma langsung naik darah. Dia balas dengan cara ngolesin tai kuda ke muka temennya. Gara-gara kelakuannya ini, nyokapnya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Selma terus dikasih peringatan keras, kalau dia nggak berubah sikap, bakal dikeluarin dari sekolah. Malamnya, Selma pergi ke tempat bokapnya buat nginep weekend. Pas lagi nonton TV, dia kaget banget dengar berita kalau Amerika Latin lagi kena hujan yang 100 kali lebih asam dari biasanya. Ini gara-gara pemanasan global sama polusi yang udah bertahun-tahun. Hujan asam itu udah ngerusak hutan dan ngebunuh ribuan hewan. Ilmuwan pada bilang, tinggal tunggu waktu aja sebelum nyampe ke belahan bumi utara. Selma penasaran sama beritanya, tapi bokapnya langsung matiin TV, nyuruh dia nggak usah percaya sama omong kosong gitu. Malamnya, pas Alice lagi tidur, tiba-tiba hujan turun. Alice nyadar kalau jendela kamarnya Selma kebuka, terus dia tutup. Dia juga naruh handuk di lantai buat nyerap airnya. Tapi dia nggak sadar kalau warna handuknya berubah, di mana itu disebabkan oleh air asam. Paginya, hujannya udah berhenti, tapi masih mendung banget. Udah ada beberapa kejadian orang-orang pada cedera kena hujan, jadi negara langsung menetapkan siaga 1. Pas Alice akhirnya baca berita, dia langsung khawatir banget sama anaknya yang baru aja berangkat sekolah. Alice panik, langsung coba telepon Selma, tapi nggak nyambung-nyambung.
Udah hopeless banget, dia nelponin Mikal, terus ngasih tahu keadaan darurat ini. Mikal juga ikutan khawatir, akhirnya mereka mutusin buat pergi ke sekolah Selma bareng-bareng dan bawa pulang anaknya. Tapi nahas banget, pas nyampe sekolah, mereka malah dikasih tahu kalau murid-murid sedang naik kuda di hutan. Mereka berdua langsung lari ke sana, dan terlihat ratusan orang tua lain juga lagi nungguin anaknya, bikin macet parah. Alice turun dari truk, terus ngeliat ada awan gelap ngumpul di atas mereka. Alice dan Mikal langsung keluar dari jalan raya, buru-buru nyari anaknya. Sementara itu di hutan, Selma terlihat sendirian sama kudanya. Ternyata dia payah banget kalau disuruh naik kuda, jadi dia ditinggal teman-temannya. Tiba-tiba, hujan mulai turun rintik-rintik, ngebakar ranting sama daun di tanah. Si kuda malang juga kena dan pada lari ketakutan. Di luar hutan, para orang tua nyadar kalau truk mereka nggak bisa jalan lagi, jadi Mikal mutusin buat jalan kaki aja. Untungnya, dia berhasil nemuin Selma yang keluar dari hutan sendirian. Mereka berdua langsung berteduh di kandang kuda terdekat sebelum hujan deras turun. Tapi ternyata tempat itu nggak aman juga. Beberapa tetes hujan asam mulai bocor dari langit-langit. Mikal langsung panik, buru-buru nelpon Alice dan ngasih tahu lokasi mereka. Alice langsung tancap gas nerjang hujan deres, jarak pandang minim banget, tapi untungnya nyampe juga di kandang kuda. Habis itu, mereka sekeluarga naik truk dan langsung cabut dari sana. Di jalan, mereka dengar teriakan orang-orang yang kesakitan karena kebakar hujan asam. Akhirnya mereka nyampe di jalan tol, tapi masih macet total. Truknya pelan-pelan mulai hancur kena hujan. Alice tahu mereka nggak punya banyak waktu, jadi dia langsung nerobos mobil-mobil lain. Tiba-tiba pintu belakang kebuka dan ada cowok luka-luka nyoba masuk, tapi Mikal langsung nendang dia keluar, terus nutup pintu lagi. Alice nemu jalan kosong dan langsung ngegas sekencang-kencangnya. Beberapa jam kemudian, hujan akhirnya reda dan terlihat kerusakan yang ditimbulkan. Mayat berserakan di jalanan, banyak benda meleleh jadi nggak karuan bentuknya. Sementara itu, keluarga tadi masih OTW, nyari cara buat kabur dari negara ini. Tapi sial banget, truk mereka mogok gara-gara kena asam hujan. Mereka terpaksa berteduh semalaman di rumah kosong. Tempat itu udah didekor buat pesta ulang tahun, tapi sayangnya nggak jadi digelar. Mereka juga nemu kucing peliharaan yang lagi makan kue ulang tahun sendirian. Selma mau ngelus si kucing, tapi nyokapnya ngelarang. Takut bulunya kena asam. Sementara itu, Mikal nemu keran air masih nyala, tapi dia nggak yakin airnya aman diminum apa enggak. Mikir-mikir bentar, dia mutusin nyoba ngasih minum ke si kucing. Tapi Selma nggak suka idenya dan langsung buang airnya di wastafel. Alice kemudian nemu air kemasan. Mereka sekeluarga gantian minum airnya dikit-dikit. Mereka makan makanan dari kulkas, terus pakai aluminium foil buat nutupin kaki mereka. Lumayan bisa lega sebentar dari situasi kacau ini. Terus Mikal ngecek mangkok yang tadi, dan dia kaget banget karena mangkoknya udah meleleh. Artinya, air keran sama sekali nggak aman buat diminum. Beberapa jam kemudian, ortunya Selma udah pada tidur, tapi Selma nggak bisa tidur, gara-gara suara tetesan air di luar. Ternyata, hujan turun lagi. Terus, ada air netes dari langit-langit. Selma pergi ngecek si kucing, tapi malah nemuin si kucing udah mati berlumuran darah. Sedih banget, Selma langsung lari ke nyokapnya dan minta dipeluk. Paginya, hujannya berhenti, terus keluarga ini langsung jalan kaki. Mereka nemuin ribuan orang lain yang sama kayak mereka, pada pengen kabur dari negara ini. Abis jalan berjam-jam, mereka nyampe di jembatan, tapi polisinya cuma ngebiarin beberapa orang saja yang boleh lewat, dengan alasan keamanan. Tapi orang-orang udah pada emosi, terus terjadi aksi dorong-dorongan. Pas lagi rusuh-rusuhnya, Alice kedorong ke depan, kepisah dari keluarganya. Sekarang tiba giliran Alice buat nyeberang jembatan sama orang-orang lain. Dia bilang ke polisi kalau dia nggak bisa pergi tanpa keluarganya, tapi polisinya cuek aja, nyuruh dia lanjut. Tapi pas dia udah jalan agak jauh, jembatannya tiba-tiba runtuh. Banyak orang langsung ketimpa puing-puing, yang lain pada keinjek-injek pas rebutan kabur. Alice nyoba mati-matian buat nyamperin keluarganya, tapi dia kejebak di tengah kerumunan orang yang panik. Terus pagar di belakangnya jebol, bikin Alice sama beberapa orang lain jatuh ke air. Kulitnya langsung pada meleleh dan terbakar, Alice teriak ketakutan. Pas Selma ngeliat nyokapnya kesiksa di air, dia langsung mau nolongin, tapi ditahan sama Mikal. Mereka berdua cuma bisa diam ngeliatin Alice menderita banget, sampai akhirnya meninggal di air. Habis kejadian itu, tentara langsung nganterin orang-orang pakai truk. Mereka dibawa ke barak tentara, dikasih makan dan tempat tinggal. Mikal nggak mau nyia-nyiain kesempatan, langsung nelpon pacarnya, dan akhirnya mereka bisa tahu keadaan masing-masing. Paginya, para warga dibagi jadi kelompok-kelompok terus dimasukin ke truk.
Mereka dibawa ke hutan, terus disuruh lanjutin perjalanan kaki. Tentara-tentara ngarahin mereka pakai flare merah biar nggak ada yang nyasar. Tapi nggak lama kemudian awan gelap mulai datang lagi, bikin semua orang pada panik. Semua orang langsung pada kabur buat nyelamatin diri, tapi Selma malah kesandung-sandung gara-gara grogi. Mikal berusaha bikin dia tetap jalan, tapi hal ini bikin mereka ketinggalan dan kepisah dari yang lain. Untungnya mereka nemuin terowongan di dekat situ dan langsung sembunyi, pas banget sebelum hujannya mulai. Mereka berdua nekat masuk ke terowongan gelap itu, tapi sialnya Mikal keselip dan jatuh. Lembabnya terowongan itu bikin luka bakar asam di kakinya. Mikal kesakitan banget, tapi mereka tetap jalan sampai keluar terowongan. Untungnya hujannya udah berhenti dan awannya juga udah hilang. Mereka terus jalan kaki berjam-jam sampai akhirnya nemu beberapa rumah. Mikal coba-coba ngegedor salah satu pintu, nyoba minta tolong, tapi nggak ada yang nyaut. Pas tenaganya udah habis, akhirnya dia ambruk di lantai karena kecapekan. Selma langsung panik, lari ke bokapnya sambil teriak-teriak minta tolong. Pas sadar, Mikal udah ada di rumah salah satu penduduk, namanya Deborah. Dia tinggal sama anak kecilnya. Deborah ngasih air kemasan sama baju bersih ke Mikal, tapi ogah bagi makanan karena stoknya udah menipis. Beberapa saat kemudian, Selma jalan-jalan di lantai atas, dia ngeliat dinding-dinding yang kena noda asam. Dia nemu alat yang dibungkus plastik, terus mau megang, tapi dilarang sama Deborah. Pas lagi ngobrol, Deborah ngasih tahu kalau alat itu buat dialisis anaknya. Tapi kadang-kadang mereka nggak bisa ke atas gara-gara langit-langitnya bocor. Pas Mikal tahu, dia langsung bawa alatnya ke bawah biar si anak bisa dialisis dengan aman. Deborah terharu sama kebaikan Mikal, akhirnya dia mau juga bagi-bagi makanan. Malamnya, mereka milih tidur di garasi, katanya lebih aman. Tapi begitu mereka matiin lampu, Deborah langsung kunci pintu dari luar. Habis itu, Deborah naik ke atas, tiduran di sebelah anaknya. Gak lama kemudian, hujan turun deras, rumah pada bocor kemana-mana. Keran sama kabel-kabel listrik pada meleleh, asap asam keluar dari berbagai lubang. Di bawah, Mikal sama Selma tiba-tiba bangun, sadar kalau rumahnya udah mau runtuh. Mereka coba buka pintu, tapi ternyata dikunci dari luar. Selma nggak mau ninggalin keluarga Deborah, jadi dia nyoba teriak-teriak manggil mereka, tapi bokapnya langsung narik dia pergi pas rumah mulai ambruk. Mereka berdua langsung masuk mobilnya Deborah dan kabur dari sana. Susah banget Mikal nyetirnya, jarak pandang hampir nol, dan mobilnya juga udah mulai hancur. Tapi untungnya mereka berhasil keluar dari badai dengan selamat. Habis nyetir berjam-jam, mereka nyampe di lapangan, hujannya juga udah berhenti. Selma udah panik, nanya mereka mau kemana. Tapi Mikal sendiri juga nggak tahu, jadinya dia ngomel-ngomel ke Selma saking frustasinya. Terus Mikal keluar buat ngadem bentar, tapi kakinya malah kena rumput basah yang bikin kakinya langsung melepuh. Balik ke mobil, Mikal tambah bingung karena Selma udah ngilang dari dalam mobil. Ternyata Selma kabur sendiri, tapi dia kesusahan banget gara-gara tanahnya pada asam semua. Pas udah nggak tahan sama sakitnya, dia manjat ke atas bangunan. Tapi bangunannya malah tenggelam pelan-pelan gara-gara tanahnya korosif. Pas kayaknya dia udah mau mati, tiba-tiba bokapnya muncul dan langsung nyelamatin dia. Mikal langsung gendong Selma dan bawa ke mobil mereka. Kakinya Mikal udah parah banget kena bakar, terus dia pingsan gara-gara sakitnya. Untungnya, pas matahari terbit, mereka diselamatin sama tim militer dan langsung dibawa ke rumah sakit. Mikal langsung dapat perawatan intensif, sementara Selma nanyain soal keluarganya. Dia dikasih tahu kalau Karin udah meninggal beberapa hari lalu. Tapi Selma milih buat gak bilang ke bokapnya dulu. Selma kemudian nyamperin bokapnya yang lagi dirawat dan tidur di pelukannya. Di masa depan, perubahan iklim, penggundulan hutan, dan perang nuklir telah merusak bumi sedikit demi sedikit. Dan akhirnya sebagian besar kota telah hancur. Listrik sama makanan pada menipis, oksigen juga udah mau habis. Di tahun 2067, salah satu dari sedikit kota yang masih bertahan ada di Australia, bisa bertahan gara-gara oksigen buatan. Tapi oksigen ini kotor dan bikin orang-orang sakit parah. Namanya The Sickness. Ethan dan sahabatnya Jude sedang ngerjain tugasnya merawat reaktor biar tetap stabil sebagai sumber tenaga di seluruh kota. Pas selesai kerja, atasan mereka memindai mereka buat mastiin semua orang masih sehat. Salah satu pekerja bilang, kalau dia nggak bisa datang besok, jadi Ethan bakal gantiin giliran kerjanya buat dapat kredit oksigen tambahan. Tapi ternyata bosnya justru mecat pekerja itu. Pulang ke rumah, Ethan ngelihat pengunjuk rasa sedang ngomel soal oksigen, yang katanya bukan hak istimewa dan mereka harus berkorban buat generasi mendatang. Orang-orang pada cuek, tapi Ethan malah dihadang sama pekerja yang dipecat tadi. Dia butuh banget kerjaan, soalnya
anak-anaknya kena the sickness. Mereka ribut, tapi tiba-tiba si pengunjuk rasa kebakar. Ketika di rumah, Ethan nonton berita tentang pengunjuk rasa yang bakar diri buat ngenang kematian tanaman terakhir. Beritanya juga nyebutin jumlah kematian akibat the sickness makin nambah. Terus Chronicorp, perusahaan penghasil oksigen, janji bakal nemuin solusi. Tapi orang-orang tetap aja demo karena takut manusia akan punah. Reporternya mulai ngomongin ilmuwan utama Chronicorps yang udah meninggal, dan orang itu adalah bokapnya Ethan, yaitu Richard. Ethan langsung matiin TV. Pas itu juga, istrinya Ethan datang, yaitu Santi, dan Ethan ngasih dia masker oksigen baru. Pas lagi bercanda, Santi tiba-tiba muntah darah karena kena the sickness. Tapi Santi nenangin Ethan, bilang dia baik-baik aja. Gak lama kemudian, Ethan dipanggil ke kantor Chronicorps, ditemenin sama Jude. Mereka ketemu Regina, CTO-nya perusahaan itu, yang bilang Ethan bisa bantu mereka nyelamatin umat manusia. Terus mereka diajak ke lab. Ternyata mereka lagi ngembangin mesin waktu namanya Chronicle yang dibikin sama bokapnya Ethan 20 tahun yang lalu. Mereka udah nguji coba dengan ngirim jam beberapa menit ke depan, tapi mereka juga ngirim gelombang radio dan dapat balasan dari 400 tahun di masa depan. Isinya, kirimkan Ethan. Regina nebak orang-orang di masa depan udah nemuin obatnya the sickness dan cuman mau ngasih ke Ethan. Masalahnya, tim ini nggak tahu cara bawa Ethan balik, jadi Ethan kudu nemuin sendiri orang-orang yang ngirim pesan itu biar bisa pulang. Abis rapat, Ethan sama Jude pergi ke bar buat mikirin permintaan Regina. Ethan nggak mau ninggalin Santi, tapi Jude ngingetin kalau tetap di sini berarti Santi bakal meninggal. Sedangkan kalau pergi, mungkin bisa nyelamatin dia buat tahun-tahun ke depan. Pas Jude coba singgung soal Richard, Ethan langsung marah. Dia bilang bokapnya itu ngilang, ninggalin dia waktu umur 8 tahun, cuma ninggalin surat bunuh diri, sama alat aneh di pergelangan tangannya. Ethan mikir, nyokapnya nggak bakal meninggal kalau Richard ada, jadi dia nggak mau ngelakuin hal yang sama ke Santi. Tapi Jude mikir kalau Ethan nggak mau kayak Richard, dia harus nyelamatin Santi. Habis Jude cabut, Ethan jadi kepikiran sama ulang tahunnya yang ke-8. Seharian dia nungguin bokapnya, tapi Richard datangnya telat banget. Terus kadonya ternyata kotak aneh. Richard nyuruh Ethan masukin tangannya ke kotak itu, bilang suatu saat nanti Ethan harus bikin pilihan penting. Tiba-tiba, gelang elektronik nutup di pergelangan tangan Ethan, bikin tangannya berdarah. Ethan nangis kesakitan, tapi Richard cuma bilang gelangnya nggak bisa dilepas. Terus pergi gitu aja dari rumah, nggak peduli istrinya yang marah. Abis itu, Ethan juga keinget kematian nyokapnya, terus mutusin pulang buat cerita ke Santi soal rencana Chronicorp. Ethan nggak mau ninggalin Santi, tapi Santi nyuruh Ethan jangan jadiin dia alasan buat nggak nyelamatin umat manusia. Santi bilang, percaya aja sama dia. Dia juga cerita tentang anak-anak di kelasnya yang udah meninggal, bikin dia takut. Malamnya, Ethan naik ke atap buat ngeliatin kota, terus nyoba lepasin gelangnya, sambil inget lagi pas nyokapnya meninggal di jalanan. Hari itu, Jude nemuin dia dan ngasih masker oksigennya ke Ethan. Ethan kemudian teriak sambil ngambil keputusan. Paginya, Ethan ninggalin bunga metal buat Santi. Dia janji bakal balik. Dia nggak tahu kalau Santi sebenarnya udah bangun dan nangis. Sesampainya di kantor Chronicorps, Ethan bikin kesepakatan sama Regina. Dia nggak bakal pergi kalau Santi nggak dapet dosis pertama obatnya. Regina setuju, terus mereka langsung ke lab. Di sana, para ilmuwan ngejelasin ke Ethan cara pakai baju khusus, sama komputer saku kecil namanya Archie. Jude juga datang buat kasih semangat, dia janji bakal jagain Santi. Setelah siap, Ethan masuk ke mesin waktu, terus listrik melilit tubuhnya sampai mesinnya ngeluarin ledakan energi dahsyat, ngirim Ethan ke masa depan. Lubang kebuka di langit, Ethan jatuh dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya mendarat di tengah hutan. Pas bangun, dia sadar bajunya kebakar, buru-buru dilepas, terus pergi ngejauh sebelum bajunya meledak. Badan Ethan kudu adaptasi dulu sama sinar matahari sama oksigen bersihnya, yang udah bikin tanaman tumbuh subur lagi di seluruh area. Setelah kagum sama pemandangan itu, Ethan pakai Archie buat ngecek lokasi, tapi Archie nggak bisa connect ke satelit manapun. Akhirnya dia ngelepasin magnet ke tanah, bikin Archie bisa ngerasain struktur terdekat, terus dia ngikutin Archie ke fasilitas terdekat. Di pintu masuk, Ethan kaget nemuin kerangka bolong di tengkoraknya. Pas dilihat lebih dekat, kerangka itu pakai baju yang ada namanya Ethan. Dia juga nemuin Archie karatan di bawah daun, sama gelangnya Richard di pergelangan tangan si kerangka, tapi yang ini lampunya hijau. Ini artinya Ethan bakal mati di misi ini. Dia pun langsung panik. Abis nenangin diri, Ethan nyoba buka pintu fasilitasnya, tapi nggak bisa. Akhirnya dia minta Archie yang karatan itu puterin rekaman terakhir.
Mesinnya muter suara samar-samar bilang, "Lebih baik begini, nggak ada yang menderita lagi." Terus ada dua suara berdebat, disusul suara tembakan. Baterainya langsung habis, Archie mati total. Terus Ethan ngeliat ada kabel melilit di Archie yang karatan, jadi dia ngambil kabel dari bajunya, terus dililitin ke Archie punya dia. Dan akhirnya, Archie bisa nangkep sinyal. Ethan ngikutin sinyal itu lewat hutan, terus nemuin 2 dispenser oksigen, tapi nggak ada orang sama sekali. Malamnya, Ethan coba nyalain api pakai bantuan Archie yang ternyata lumayan susah. Dia juga nemuin beberapa buah beri yang Archie nggak bisa identifikasi, jadi Ethan nyoba makan satu, tapi langsung dibuang karena rasanya nggak enak banget. Abis itu, Ethan minta Archie pakai rasi bintang buat mastiin kalau ini tahun 2474. Terus dia jadi inget waktu dia sama Richard suka lihat bintang bareng. Tapi ingatan itu tiba-tiba terputus pas Richard mulai sakit, muntah-muntah sama ngalamin halusinasi, sementara terjadi badai di sekitar situ. Ethan ngeliat bola cahaya jatuh di dekat perkemahannya, terus halusinasinya makin parah. Tiba-tiba ada cowok lari ke arahnya, nusuk dada Ethan. Ethan langsung pingsan. Gak lama kemudian, dia bangun dan sadar kalau cowok misterius itu ternyata Jude, yang udah nyuntik dia pakai obat buat nyembuhin racun dari beri yang Ethan makan tadi. Paginya, Jude cerita kalau Chronicorp mengelacak tanda-tanda vital Ethan dan sadar dia sekarat, jadi mereka pakai sisa tenaga buat ngirim Jude lewat Chronicle buat nolongin. Ethan nunjukin kerangkanya ke Jude, tapi Jude gak percaya kalau itu mungkin Ethan. Abis itu, mereka pakai Archie buat ngelacak sinyal lagi, terus nemu fasilitas lain. Fasilitasnya nge-scan mata Ethan, terus langsung kebuka pintunya. Dalamnya gelap banget, cuman ada layar bersinar yang ada nama Ethan. Pas Ethan pencet enter, gelangnya nyala dan ngambil darah buat dianalisis DNA-nya. Jude yang udah panik duluan ngeluarin pistol, ngira mereka lagi diserang. Tiba-tiba, lampu di gelangnya berubah jadi hijau, dan setelah identitas Ethan dikonfirmasi, komputernya nyalain lampu. Dan mereka kaget banget, karena ternyata sekarang mereka ada di lab Chronicorp. Komputernya ngasih pengumuman kalau portalnya bakal kebuka dalam 4 jam lagi. Jude terlihat lega, tapi Ethan malah khawatir, soalnya gelangnya hijau kayak punya si kerangka tadi. Tiba-tiba sistem labnya mati, terus komputernya ngasih peringatan ke Ethan soal masalah sama tenaga nuklir. Ethan minta Archie buat ngecek masalahnya, dan mereka nemuin kalau aliran listriknya udah rusak, yang artinya mereka nggak bakal bisa balik ke tahun 2067. Komputernya juga ngingetin kalau mereka nggak benerin masalah ini sebelum waktunya habis, bakal ada ledakan nuklir. Jude buru-buru nyari alat, tapi Ethan malah kepikiran sama apa yang baru aja mereka tahu. Chronicorp tahu soal mati listriknya. Soalnya mereka dapat pesan itu jauh sebelum manggil Ethan. Dan pesan itu dikirim dari tempat ini, yang artinya mereka udah benerin tempat ini dan nemuin obatnya. Ethan heran, kenapa Chronicorp nggak bilang soal mati listrik dan justru ngirim Jude, bukannya dokter. Tapi Jude cuma jawab dia satu-satunya yang mau jadi relawan. Terus Jude maksa buat benerin masalahnya, tapi Ethan pengen analisis dulu situasinya, bikin Jude hampir marah. Pas Ethan mundur, Jude nenangin diri dan minta dia ngerti betapa gentingnya keadaan ini, jadi Ethan setuju pergi ke terowongan akses buat perbaikan, asal abis itu mereka cari orang yang ngirim pesan. Mereka berdua nyeberangi hutan menuju ke kota, tapi terlihat kotanya udah hancur lebur dan banyak banget tanaman. Pas nyoba nyari-nyari, mereka nemuin banyak kerangka, bikin Ethan sadar kalau nggak ada orang yang selamat dari tahun dia datang. Bumi nungguin manusia pada mati, dan bumi baru bisa kembali menyembuhkan keadaan planet. Mereka mulai khawatir, mereka ke sekolahnya Santi, terus nemuin kerangka anak-anak murid, yang artinya mereka semua mati di dalam kelas. Kalau nggak ada yang mindahin mayat-mayat ini, Ethan jadi kepikiran kalau misinya pasti gagal. Terus dia nemu satu kerangka lagi. Itu adalah Santi, bunganya masih ada di tangannya. Ethan langsung sedih banget, dia jadi inget malam pas Richard nyuruh mereka ketemu di suatu tempat, tapi mereka malah diikutin sama orang asing yang ngebunuh nyokapnya dan ngambil masker oksigennya Ethan. Richard gak pernah datang, tapi Jude nemuin Ethan dan nyelamatin dia. Ingatan itu bikin Ethan panik, tapi untungnya Jude bantu dia tenangin diri. Ethan nangis dan nyesel ninggalin Santi sendirian, masih mikir kalau mereka gak bisa ngerubah apa-apa. Tapi Jude bilang mereka lebih baik begini, karena gak ada yang menderita lagi. Ethan kaget banget, itu kan kata-kata yang dia dengar dari Archie yang karatan. Buat mastiin, Ethan muter rekamannya lagi, dan dia sadar kalau pertengkaran itu berakhir dengan Jude nembak dia. Jude ngeluarin pistolnya, Ethan bingung kenapa dia bawa pistol, padahal nggak ada yang perlu dilawan. Mereka pun debat, sampai akhirnya Archie ngingetin
kalau cuma tinggal 2 jam lagi sampai ledakan nuklir. Jude nyeret Ethan ke terowongan dan mereka lihat kalau inti nuklirnya udah rusak, jadi mereka harus ngalihin tenaganya. Usaha mereka gagal total, terus komputernya nyoba nutup pintu buat ngamanin mereka. Jude berhasil nahan pintunya pakai batang besi, tapi pas Ethan dengar komputer bilang ruang itu perlu dikurangi tekanannya, dia langsung buang batangnya, ninggalin Jude di luar demi nyelamatin dia. Terus, Ethan ngaktifin pembuangan oksigen, yang berhasil balikin tenaganya tapi bikin dia pingsan. Jude yang udah panik langsung pecahin kaca, ngebiarin oksigen masuk lagi biar Ethan tetap hidup. Habis itu, mereka balik ke lab dan tahu kalau cuma ada 37 menit lagi sebelum portalnya kebuka. Tiba-tiba, Ethan buka pintu dan nemuin kerangkanya sendiri. Ethan langsung sadar kalau dia nggak bisa ngubah takdir. Sambil ganti baterai Archie, dia nuduh Jude mau nembak dia. Terus dia muter rekaman terakhir yang dilihat sama Ethan, satunya di Archie yang karatan. Ternyata, rekamannya nunjukin Jude ngancam Ethan pakai pistol dan nyuruh dia ngelawan. Jude sumpah-sumpah nggak bakal nembak Ethan, terus mereka debat lagi. Jude ngusulin buat tinggal di sana aja, tapi Ethan nolak, nggak mau ninggalin semua orang mati. Terus Ethan maksain buka pintu lain, nemuin ruang utilitas, tapi nggak ada masker. Jude ngotot mereka nggak bisa nyelamatin semua orang, tapi Ethan ngedorong dia dan pergi ke komputer buat muter rekaman pas ulang tahunnya yang ke-8. Richard bilang dia bikin kesalahan, tapi pesannya kepotong pas Jude matiin listriknya. Ethan pun marah dan ngurung Jude di ruang utilitas dan nyalain lagi listriknya buat nonton lanjutan pesannya. Richard bilang dia ngelakuin semuanya buat anaknya dan pengen banget kasih tahu itu, jadi dia nelpon rumah dan nyuruh Ethan kecil buat jalan-jalan sama nyokapnya, buat ketemu sama dia. Tapi sebelum dia bisa pergi, Regina sama Jude masuk lab dan ngepung dia. Ternyata, Regina mau pakai Chronicle buat kabur ke masa depan sama sekelompok orang elit terpilih. Terus ninggalin pencarian obat, katanya manusia itu virus yang sebenarnya. Richard nolak kerjasama, terus ngaku kalau dia ngatur sistemnya biar cuman Ethan yang bisa ngaktifin mesinnya di masa depan. Regina langsung ngamuk, ngeluarin pistol, terus nanya sama salah satu ilmuwan, apa mereka bisa kirim minimal 1 orang buat benerin masalah listriknya. Pas si ilmuwan bilang bisa, Regina langsung nembak Richard. Tiba-tiba Jude berhasil keluar dari kurungan, coba ngestop rekamannya, tapi gagal. Akhirnya kebenaran terungkap. Regina ngirim tim buat ngebunuh nyokapnya Ethan dan nyuruh Jude jadi wali Ethan. Ethan langsung nyerang Jude, marah-marah karena udah dimanfaatin selama ini, terus mereka debat lagi soal apa yang harus dilakuin. Ethan mulai narik-narik kabel buat nyoba matiin Chronicle. Jude nyerang dia, ngedorong dia ke tembok sambil nyuruh dia ngelawan. Tapi Ethan gak mau, dia bilang dia percaya sama saudaranya. Ngelihat Ethan kesakitan, Jude jadi ingat malam pertama kali mereka ketemu, dia ngerasa bersalah banget. Dia minta maaf ke Ethan, terus bunuh diri. Di masa sekarang, Regina lagi nyiapin kelompok elit buat kabur, terus dia nyuruh penjaga buat bunuh Ethan. Begitu mereka nyampe di masa depan. Balik ke Ethan, dia langsung breakdown, ngeraih tangan Jude. Tapi dia tersadar pas komputer ngasih reaksi ke sinyal timnya Regina. Akhirnya Ethan ngerti, yang ngelakuin semua itu di lab adalah dirinya sendiri di masa depan. Jadi dia nulis pesan, kirimkan Ethan itu dengan rencana tertentu. Di masa sekarang, Regina nungguin hitungan mundur sampai 0. Tapi bukannya portal kebuka, mesin Chronicle-nya justru malah mati. Di dalam mesin mereka nemu hadiah dari Ethan, isinya tanaman, kaleng, sama video pembunuhan Richard. Di masa depan, Ethan ngancurin Chronicle biar nggak ada yang pakai mesin waktu itu lagi. Di masa sekarang, berita ngeliput penangkapan Regina sama gimana ilmuwan-ilmuwan lagi berusaha pakai tanaman buat mulai restorasi lingkungan. Pegawai Chronicops nganterin kaleng ke Santi soalnya ada namanya di situ. Pas dibuka, Santi nangis ngeliat bunga asli. Di masa depan, Ethan nguburin mayatnya Jude di tepi sungai terus naruh bunga metal di atas makamnya. Tiba-tiba dia ngeliat kupu-kupu, terus jadi inget bokapnya ngajarin kalau semua hal di alam semesta ini saling terhubung lewat waktu. Ethan langsung balik ke fasilitas itu, tiba-tiba kerangkanya hilang. Ethan jadi semangat ngeliat kemungkinan-kemungkinan baru, dia lari ke kota lagi, dan kali ini dia ngeliat manusia ternyata masih hidup. Bahkan udah bikin gedung-gedung yang nyatu sama alam. Di Paris, Sam datang ke pesta yang dibikin sama mantannya, tapi Sam datang bukan buat senang-senang, dia cuman mau ambil kaset-kaset jadulnya. Mantannya nyuruh dia nunggu bentar, soalnya lagi sibuk sama tamu, jadi Sam kudu duduk bengong, ngerasa nggak nyambung sama orang-orang di situ. Udah capek nunggu, Sam minta mantannya kasih tahu aja di mana barang-barangnya, mau dia ambil sendiri aja. Mantannya ngarahin dia ke kantor, nyuruh dia diam di situ aja, biar bisa ngobrol entar.
Sam gak peduli sama orang-orang yang mabok di koridor, dia langsung masuk kantor, terus kunci pintu biar bisa nyari-nyari dengan tenang. Pas lagi nyari barangnya, tiba-tiba hidung Sam mimisan, jadi dia ambil tisu dan duduk istirahat. Akhirnya dia ketiduran, sementara ada ribut-ribut sama kekacauan di luar, tapi dia gak dengar apa-apa. Paginya, Sam bangun dan ngambil barang-barangnya mau cabut. Tapi pas buka pintu, dia kaget banget ngelihat tempat itu berantakan parah dan ada darah di mana-mana. Abis ngambil barang seadanya buat ngelindungin diri, Sam ngintip keluar apartemen dan ternyata semua orang di pesta itu, termasuk mantannya, udah jadi zombie semua. Zombie-zombie pada nyerang, Sam langsung tutup pintu. Dia ngintip dari jendela, ternyata sama aja di mana-mana. Orang-orang pada jadi zombie dan yang belum jadi zombie pada dikejar-kejar dan dibunuh. Jalanan Paris berantakan parah, ada keluarga nyoba kabur pakai mobil, tapi klaksonnya malah narik perhatian zombie-zombie itu, terus ngeroyok mereka. Habis itu, Sam ngecek jaket sama tas yang ditinggalin tamu, nemuin HP mereka, terus dengerin semua panggilan minta tolong atau bahkan pesan terakhir mereka ke orang-orang tersayang. Pas udah gak ada suara-suara lagi di koridor, dia keluar apartemen dan naik ke atap. Tapi dia gak ngelihat satupun orang hidup atau bantuan datang. Sam kemudian mutusin buat bertahan hidup sekuat tenaga, dia mulai ngebersihin kamar-kamar biar gak ada darah orang kena virus. Tiba-tiba dia dengar suara aneh dari apartemen bawah, ada lubang di lantai, bekas tembakan. Sam ngintip lewat lubang itu dan ngelihat tetangga bawahnya udah bunuh diri. Penasaran banget, dia ngambil batang besi dari dinding, terus mulai ngehantam lubang itu sampai cukup gede buat dia lewat. Abis nutupin mayat si cowok pakai selimut, dia ngecek mayat yang satu lagi, terus sadar. Suara tembakan pertama yang dia dengar itu adalah suara si cowok nembak istrinya karena udah terinfeksi, terus dia nggak sanggup hidup lagi. Terus Sam nyari makanan di dapur, ngambil senjatanya si cowok, sama ngambilin semua peluru yang dia bisa temuin. Abis mastiin koridornya bersih dari zombie, dia keluar dan turun ke bawah, nutup semua pintu yang dia lihat di jalan. Pas nyampe pintu depan, dia ngelihat zombie-zombie di luar, dia langsung nutup pintu secepatnya sebelum mereka nyamber dia. Setelah gedung aman, Sam langsung ke kamar penjaganya, ngambil kunci semua apartemen, nyuekin zombie yang merogoh dari jendela. Dia juga nemu tuna kaleng dan langsung disantap. Abis itu, dia ngambil semua perbekalan sama barang berguna yang dia temuin di situ, terus ngurutin kunci-kunci berdasarkan nomor apartemen, biar bisa ngecek tiap kamar. Kamar pertama yang dia masuki, isinya keluarga zombie. Sam langsung diserang, tapi abis ngelawan sebentar, dia berhasil ngedorong zombinya. Terus dia kabur keluar, nutup pintu, dan bikin tanda X biar nggak masuk lagi ke situ. Sam lanjut ngecek semua apartemen lain, untungnya pada kosong. Dia ngumpulin semua makanan yang ada, kadang dia juga ambil barang-barang lain kayak pistol paintball. Karena Sam adalah seorang musisi, dia seneng banget pas nemu MP3 player, beberapa kaset jadul, dan bahkan satu set drum. Abis beres ngecek semua apartemen dan udah pakai masker buat lindungin mukanya, Sam mau tutup pintu, tapi dia kaget banget lihat liftnya tiba-tiba gerak. Terus ada zombie di dalamnya. Tapi zombinya ternyata nggak agresif, jadi Sam nggak bunuh dia, malah ngiket pagar besi pakai sabuk biar dia nggak kabur. Malamnya, Sam makan sambil dengerin kaset-kaset jadulnya, bikin nostalgia banget. Besoknya, Sam ngintip zombie-zombie di luar sebentar, abis itu ngaturin semua makanan yang udah dia kumpulin, dijatahin dengan rapi, dan dicatat di buku. Dia juga pakai tanah di jendela buat bikin kotak-kotak, buat ngitung berapa lama hari sudah berlalu. Abis itu, Sam nyari-nyari di apartemen lagi, terus nemu drum, dia main drum bentar buat ngilangin stres dikit. Tapi dia harus hati-hati, soalnya suara berisik bisa bikin zombie di luar pada ngumpul. Hari-hari mulai berlalu, Sam berusaha banget ngisi waktunya, biar nggak bosan. Dia nandain hari-hari di jendela, masak sendiri, kadang malam-malam dia naik ke atap buat ngeliatin kota yang udah sepi. Pakai pistol paintball, Sam mulai permainan nembak zombie-zombie di jalanan, terus dicoret-coret di fotonya mantannya. Dia juga ngerekam suara-suara pakai benda acak, terus dibikin musik. Suatu hari, Sam nyadar ada bau busuk banget, terus ngintip ke apartemen bawah, dan ternyata mayatnya udah pada busuk. Dia ngangkat mayat-mayatnya dan dibawa ke balkon, tapi dia nggak tega ngebuangnya kayak sampah. Sam malah masukin mayat-mayat itu ke kantong tidur, terus ditaruh di kasur bareng barang-barang penting mereka. Abis doa bentar, Sam pergi dari kamar itu dan ngerapatin pintunya pakai lakban biar baunya nggak nyebar. Habis itu, Sam mandi, tapi airnya tiba-tiba berhenti ngalir. Pas lagi enak-enaknya tidur, dia dengar suara aneh, dan ternyata segerombolan zombie udah nyerbu masuk kamarnya. Sam teriak kesakitan, tapi ternyata cuma mimpi buruk.
Besoknya, Sam nambahin olahraga ke rutinitasnya, dia mulai lari-lari keliling gedung sambil dengerin musik. Pas di lift, dia iseng nyapa si zombie dan ngasih nama dia Alfred. Gak lama kemudian, akhirnya hujan turun. Sam langsung keluarin banyak panci sama wadah buat nampung air. Habis itu, dia duduk di samping lift, ngerokok cerutu sambil ngobrol sendiri sama Alfred. Dia curhat kalau yang paling berat adalah gak tahu gimana nasib keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Sam lagi nongkrong di jendela sama pistol paintballnya, tiba-tiba ada kucing di jalanan. Langsung dia turun dan bukain pintu, abis mastiin gak ada zombie. Dia buka kaleng tuna terus nawarin ke kucing itu yang lagi sembunyi di bawah mobil. Si kucing ragu-ragu tapi nyium bau makanan, jadi dia pelan-pelan nyamperin Sam. Tapi pas ada suara berisik, si kucing langsung kabur. Sam mulai khawatir, dia naruh senjatanya dan buka pintu biar si kucing bisa masuk. Terus dia ngendap-ngendap nyariin kucingnya, sembunyi di balik mobil-mobil. Tapi ada zombie yang ngeliat dia dan langsung mengejar. Sam cepet-cepet masuk mobil, terus nendang zombie keluar lewat jendela. Tapi ternyata ada zombie kedua yang datang. Dengan cepat, Sam pindah ke belakang dan kabur lewat pintu penumpang. Dia pun lari balik ke gedung dan nutup pintu sebelum zombie-zombie itu nangkep dia. Balik ke apartemen, Sam ngintip dari jendela, terus ngeliat si kucing lagi santai-santai aja di samping zombie-zombie itu. Langsung ditembak sama Sam. Pas noleh, dia ngeliat darah di lantai dan dia baru sadar kalau kakinya luka kena zombie di mobil tadi. Setelah ngebersihin lukanya, Sam duduk di depan kaca sambil bawa senjata. Masih nggak terlihat ada tanda-tanda perubahan, tapi dia nggak mau ambil resiko kalau dia nggak terinfeksi. Jadi Sam naruh senjatanya di posisi sedemikian rupa, biar kalau dia tiba-tiba berubah, senjatanya langsung bunuh dia. Sam cuma bengong sebentar, terus ketiduran. Tapi senjatanya jatuh dan meletus, untungnya nggak kena Sam. Dia pun bangun dan nyoba ngecek, dan ternyata Sam nggak berubah. Dia pun langsung ketawa bahagia. Beberapa waktu kemudian, pas lagi ngurus tanaman, Sam dengar suara aneh dan dia nyoba teriak-teriak, tapi nggak ada yang nyaut. Dia ngintip dari jendela, ngeliat ada orang di gedung seberang, tapi dia nggak bisa mastiin itu zombie apa bukan. Sam naik ke atap biar bisa lihat lebih jelas, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Cuaca mulai dingin, jadi pas balik ke apartemen, Sam bikin pelindung dari bantal, sama nyalain api buat manasin air, mau mandi air anget biar rileks dikit. Lagi nyoba santai, dia malah dengar suara-suara lagi, tapi cepet hilang. Beberapa waktu kemudian, Sam mulai khawatir sama stok makanannya. Jadi dia ngambil tas dan pergi keluar nyari perbekalan. Tapi ternyata cuman halu doang, karena dia sebenarnya nggak berani keluar. Ngerasa kesepian banget, Sam mulai minum-minum. Suatu sore, dia ngomel-ngomel sama Alfred, ngomongin tentang sudah berhari-hari nggak ada zombie kelihatan, sekarang cuma mereka berdua doang. Sam nggak sengaja numpahin minuman ke Alfred, bikin si zombie ini goyang-goyangin pintu. Sam makin ngamuk, teriak-teriak nggak jelas. Frustasi sama keadaannya, dia ngelempar botol ke tembok dan lari balik ke apartemen. Saking nggak mau sendirian, Sam main drum lagi, dan suaranya narik perhatian zombie-zombie yang pada ngumpul di luar jendela, pada berusaha ngeraih Sam yang lagi teriak-teriak itu. Habis itu, Sam minta maaf sama Alfred atas semua yang dia bilang. Beberapa waktu kemudian, Sam bagi-bagi makanan yang tinggal dikit, sambil dengerin kaset jadulnya lagi. Dengar suara keluarganya bikin dia sedih banget, sampai ngedorong barang-barang di meja. Malamnya, Sam kebangun gara-gara ada suara, terus dia langsung nembak ke arah pintu tanpa mikir panjang. Tapi pas ngintip lewat lubang bekas tembakannya, dia nyesel banget, karena yang dia tembak itu cewek biasa, dan bukannya zombie. Sam langsung angkat si cewek, terus bawa ke kasur, lukanya diobatin dan pelurunya diangkat, sambil dia mohon-mohon biar dia bisa tetap di situ. Pas keluar kamar, ada tasnya si cewek juga, isinya tali sama pengait. Besok paginya, Sam lagi sedih-sedihan pas tiba-tiba dengar suara. Ternyata si cewek masih hidup. Sam kasih dia makanan, terus mereka saling berkenalan. Namanya Sarah, dia bisa bertahan hidup selama ini dengan cara lompat dari gedung ke gedung pakai pengaitnya. Sarah udah ngeliat beberapa orang selamat yang sembunyi di apartemen, tapi kebanyakan udah pada gila. Zombie emang gak jago manjat, tapi dia gak pernah tinggal di satu tempat lebih dari 1 minggu. Sam bilang, gedung ini aman, tapi Sarah masih curiga. Dia jelasin kalau suara tembakan semalam udah bikin zombie pada tertarik ke tempat ini, dan nanti mereka pasti bakal ngerusakin pintunya. Beberapa waktu kemudian, Sam dan Sarah lagi jalan-jalan rutin di gedung. Sarah sempat takut pas lewat di depan Alfred, tapi Sam janji si Alfred gak bakal makan mereka. Habis itu, Sam main musik lagi, seneng banget lihat Sarah bantuin dia.
Malamnya, Sam ngerokok sambil ngobrol sama Alfred, mikir-mikir apa sekarang dia bisa bertahan hidup karena udah ada temennya. Beberapa saat kemudian, makanan udah hampir habis buat mereka berdua, jadi Sam harus ambil tindakan nekat. Dia balik ke pintu yang ada tanda X-nya, bikin lubang, terus nembakin semua zombie di dalamnya. Sekarang, dia bisa masuk dengan aman dan ngambil semua makanan yang ada. Habis itu, Sam balik ke apartemennya, tapi ternyata Sarah udah nggak ada. Dia cari-cari dan ketemu di atap. Sepertinya Sarah sedang nyari-nyari cara buat pergi. Sarah mau latihan loncat ke gedung seberang, tapi Sam nggak setuju. Bahaya banget katanya. Sarah nggak mau denger. Dia bilang kalau mereka tetap di situ, mereka bisa gila dan bunuh diri, atau zombie bakal berhasil dobrak pintu. Sarah marah-marah dan terus balik ke apartemen. Sam ngikutin Sarah, tapi pas Sarah nggak nyaut, dia baru sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sarah sebenarnya nggak pernah bangun pas Sam ngobatin dia. Jadi ternyata selama ini Sam cuman berhalusinasi. Pas Sam masuk kamar, dia nemuin mayat Sarah di kasur, dia nangis sambil megangin tangannya. Sam kemudian nutupin Sarah pakai spray sama lilin buat perpisahan terakhir. Sam ngecek tasnya Sarah lagi, terus nemu kamera digital. Pas dilihat-lihat fotonya, awalnya foto Sarah sama keluarganya semua, tapi terus dia nemu foto dirinya sendiri di atap. Ternyata bener kalau Sarah itu adalah orang yang ada di gedung seberang. Sam akhirnya nerima kenyataan kalau dia udah mulai gila, terus mutusin buat pergi. Dia mulai dengan ngebakar semua kaset jadulnya, terus ngambil tas Sarah dan pergi ke atap buat kabur. Tapi dia ingat Alfred dan mutusin buat ngelepasin dia. Anehnya Alfred gak nyerang dan malah ngikutin Sam kemana-mana. Sam ngarahin Alfred ke salah satu apartemen. Tapi tiba-tiba, kaset yang kebakar malah ngaktifin alarm kebakaran, bikin zombie-zombie akhirnya berhasil dobrak pintu depan dan langsung mengejar Sam. Sam nembakin sebisanya, tapi akhirnya dia jatuh juga. Jadi dia dorong-dorong zombinya, terus kabur dari situ. Lift udah gak kepake lagi, Sam langsung masuk, tutup pagarnya, nyuekin tangan-tangan zombie yang pada berusaha gapai dia. Terus dia manjat lift sampai ke atas, lari ke apartemen kosong. Tapi ada zombie ngikutin dia, Sam ngambil Gordon dan nutupin zombinya. Lumayan bisa ngalihin perhatiannya. Tapi pas Sam mau kabur, dia gak sengaja senggol barang-barang di lantai, bikin dia ketahuan sama si zombie. Sam langsung menghajar zombinya beberapa kali, terus ngejebak dia di bawah sofa. Abis itu, Sam naik ke sofa dan lewat lubang itu buat balik ke apartemennya yang udah penuh asap. Banyak zombie juga, tapi asapnya bikin Sam bisa jalan pelan-pelan tanpa ketahuan. Akhirnya dia nyampe atap dan pakai pengaitnya Sarah buat ngelemparin tali ke gedung seberang. Tapi masih ada zombie yang mengejar dia, jadi Sam langsung loncat tanpa pikir panjang, sampai badannya nabrak tembok. Beberapa detik kemudian, Sam bangun, lega banget karena dia berhasil kabur. Terlihat ada zombie di jendela, jadi Sam manjat aja ke atap, terus ngeliatin pemandangan kota. Tiba-tiba dia dengar suara-suara dari jauh, dan dia berharap semoga aja itu suara orang yang selamat.